Halo, 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 halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. M.A. Mamanda Pohan will be your host for this podcast. Selamat datang teman bergurau. Halo, apa kabar? Halo, selamat datang. Baik dong, kita sekarang sudah kembali lagi dengan episode baru, dengan semangat baru pasti ada. Kalau episode baru tuh gue gak tahu kenapa, gue selalu semangat aja gitu, dah. Betul, semangat selalu dong, harus semangat. Karena kan kita pasti akan membagikan cerita dan membagikan banyak yang bisa kita share buat teman bergurau di setiap episode kita ya, Nat ya. Iya banget. Nah, untuk episode sekarang pastinya sih ini kita udah sudah masuk ke season berikutnya. Jadi untuk teman-teman bergurau yang belum mendengarkan season 1 dan season 2 kita sebelumnya, bisa langsung cek di podcast Spotify, podcast Waktunya Bergurau, atau di YouTube channel kita. Dan juga cek aktivitas kita di Instagram @podcastwaktunyabergurau. Jadi untuk episode kali ini kita ini, Nat. Ya, kemana nih kita? Kita udah jalan-jalan, keliling-keliling beberapa negara. Sekarang kita akan ke Australia lagi. Yang akan jadi bintang tamu kita itu dulu kuliah juga di Aussie. Terus udah gitu, beliau sekarang punya beberapa bisnis. Nah, mungkin kita langsung sambut aja kali ada bintang tamunya. Boleh. Langsung aja kita kenalkan. Bintang tamu kita hari ini ada Fatsi Andani. Fatsi, apa kabar sih? Halo. Kabar baik, alhamdulillah. Halo, Fatsi. Alhamdulillah. Halo. Berat banget gue dipanggil bintang tamu nih. Menyempatkan waktu untuk ngobrol nih untuk teman bergurau di podcast kita sih. Thank you. Ya dong, kan kita selalu memperkenalkan bintang tamu kita yang punya ceritanya unik masing-masing ya, Dak, ya, dari negara-negara yang pernah mereka tinggal sebagai anak rantau ya, Dak. Setuju. Tapi Fatsi bisa cerita sedikit nggak sih, dulu tuh kuliah di mana sih? Sempat kuliah di mana? Kalau kotanya dulu di Brisbane. Jadi gue memang alumni dari Griffith University di Brisbane. Dan waktu itu gue spesifik banget belajar mengenai bisnis, tapi majornya tuh di psikologi. Jadi fokusnya tuh di human resource. Dan itu waktu itu programnya sebenarnya bukan program gue nge-apply ke sana langsung, tapi memang itu bagian dari double degree-nya UI yang psikologi S2. Oke. Berarti lo sebenarnya di UI S2 terus ada berapa tahun kemudian itu di Brisbane gitu ya? Iya, jadi setahun sebenarnya programnya. Okay. Oh, wow. Oke, menarik banget nih, Dak. Oke, kalau gitu kita langsung aja cerita ya. Kita cerita soal kuliahnya dan bisnis yang sedang dibangun sama Fatsi di saat ini ya, Nat ya. Kalau gitu kita langsung mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Fatsi. Jadi tadi kan kita udah dengar ya kalau Fatsi itu dulu sempat di Brisbane dan juga itu kayak exchange program kali ya. Jadi setahun di UI dan juga setahun di Brisbane. Mungkin itu berarti tahun berapa tuh sih kalau boleh tahu? Seingat gue itu sekitar 2006 atau 2007. Gue lupa sih persisnya, semesternya kan agak di tengah-tengah tuh ya. Jadi gue nggak gitu ingat. Cuman gue lulus S1 itu tahun 2004-2005, terus habis itu gue setahun 2005-2006 itu di UI-nya. Jadi 2007-2008 gue di Australia. Tapi di kisaran angka itu, cuman gue nggak precise 1 tahun di Australia karena gue ambil kayak bahasa dulu, kayak foundation gitu. Bahasa Inggris gue tuh jelek banget dalam artian karena gue belajar bisnis advance, requirement mereka tuh cukup tinggi gitu. Jadi gue masuk ke situ tuh dengan persyaratan yang ketat lah untuk bisa mungkin ngikutin mata pelajaran, bikin tugas kuliah, kan nulisnya, writing-nya mesti tinggi gitu skillnya. Dan gue nggak deket sama sekali angkanya waktu itu IELTS-nya, jadi ya mau ngomong nggak mau mesti kayak ada foundation. Dulu berangkat terlebih dahulu untuk belajar foundation tadi ya sih ya? Iya. Tapi itu emang lo milih Brisbane dari programnya atau gimana nih? Atau udah
udah ada kalau misalnya dari jurusan lo itu bakal langsung lanjut ke Brisbane? Jadi kayaknya tuh si Fakultas Psikologi UI-nya punya kerjasama khusus dengan Fakultas Psikologi atau HR Department-nya si Griffith. Jadi gue nggak bisa milih kota, gue nggak bisa milih kampus. Ya. Jadi begitu gue lulus di UI, dia langsung transfer gue sebagai student ke sana gitu. Oke. Menarik ya. Berarti itu bisa jadi salah satu pengalaman hidup lu juga sampai akhirnya lu membuka bisnis sekarang yang sudah sangat besar. Jadi mungkin teman-teman bergerak sekalian, mungkin kita langsung cerita aja bahwa Fatsi ini adalah CEO ya dari Chief ya. Dari Chief Company yang sekarang ada barbershop-nya, ada coffee shop-nya, terus ada kita punya co-working space sama event space di Radio Dalam, terus kita ada juga komunitas sepeda, punya produk perawatan sepeda juga, punya produk hair grooming juga, macam-macam sih. Banyak ya, kalau kemana-mana ya, gitu jadinya. Luar biasa ya, ternyata ininya anak-anaknya tuh banyak banget ternyata dari Chief itu. Ternyata anak-anaknya bisa jadi banyak. Jadi di episode kali ini gue pengen ngulik sih sebenarnya soal bisnis itu sih. Kalau nanti kita ada waktu lumayan banyak, kita bisa cerita tentang apa Chief dan seperti apa cerita awal sampai cerita keberhasilannya saat ini sih. Tapi dulu pas dari cerita awal deh, kita dari awal Chief dulu terbentuk gitu ya. Lo kepikirannya kenapa mesti masuk ke bisnis men's grooming sih kali untuk bikin barbershop gitu sih? Karena kan dulu waktu di periode-periode lo balik ke Indonesia kan mungkin masih sedikit yang main di bisnis tersebut. Apa itu jadi salah satu pertimbangan lo masuk ke barbershop sih? Jadi waktu gini, gue itu tidak didesain sebagai seorang entrepreneur. Jadi kalau lo lihat mata kuliah yang gue ambil, fakultas yang gue ambil itu bukan mata kuliahnya entrepreneur. Ya, jadi kalau anaknya seorang entrepreneur mendidik, kalau ada bapak seorang entrepreneur mendidik anaknya menjadi seorang entrepreneur, dia masukin anaknya ke sekolah finance, sekolah bisnis, sekolah apalah yang dia bisa gitu ya. Tapi gue tidak dibuild seperti itu. Jadi gue lulus kuliah itu sebenarnya memang outputnya adalah lo untuk bekerja gitu. Dan gue inget banget doktrin dari orang tua itu kan selalu nanti kerja aja di perusahaan swasta, habis itu berapa tahun sampai sebelum pensiun pindah ke jadi pegawai negeri, habis itu dapat pensiun dari negara. Jadi track gue tuh di situ. Bear in mind kuliahnya tuh udah clear banget HR, S1 gue waktu itu finance memang, cuman masuknya ke fakultas bisnis yang fokusnya di HR. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi entrepreneur tadi. Bisnis itu tuh lahir karena gue sama kakak gue waktu itu mau punya usaha sampingan, murni. Kita pengen punya side business, terus habis itu apa ya kira-kira yang bisa dikerjain. Dan memang di periode tahun 2013 itu kita terasa bahwa traction-nya si bisnis barbershop itu lagi naik gitu. Jadi istilah kata bisnis yang mau trendy gitu. Trendinya sih tahun 2014-2015-nya ya, cuman boomingnya tuh di tahun segitu, betul. Tahun segitu. Nah, waktu itu kita putusin untuk ya udah kita head start aja gitu. Tapi kan masih kerja, kakak gue di Unilever, gue waktu itu masih kerja di Hulaku gitu. Habis kuliah tuh gue langsung kerja di situ. Enggak ada, gue nganggur setahun gitu. Di tahun kedua gue nganggur, gue dapat panggilan. Jadi tuh bayangin ya, ini cerita tentang anak rantau yang sekolahnya kuliah S2. S2 di luar negeri itu, lo sebenarnya balik ke Jakarta lo overqualified kalau lo nggak punya pengalaman. Jadi nggak ada yang mau nerima lo kerja. Lo susah banget nge-apply ke luar. Nah, gue tuh setahun sempat 6 bulan magang di tempat om gue, magang ya nggak kerja. Terus habis itu sempat 6 bulan gue kerja jadi fotografer sama penulis lepas di Kompas Gramedia sebagai freelancer gitu di majalah motor karena gue hobi mobil kan. Ya, terus betul terlihat. Ya, itu akhirnya menyebabkan gue ada sedikit konflik lah waktu itu karena multiple problems. Gue kuliahnya apa, gue kerjanya kok di mana, terus habis itu gue harus making my way to the corporate job gitu. Akhirnya sih dapat gitu kan setelah berapa tahun. Tapi at the end of the day, passion is passion gitu ya. Lo juga nggak bakal pernah tahu sih sebenarnya arah hidup lo kemana, ya lo akhirnya bisa shifting kemana aja. Dan ya sekarang gue menjadi begini gitu. Tapi waktu itu berarti kerja berapa tahun tuh? Pas lagi yang, tadi kan lo balik kuliah tuh sempat freelance dulu, terus habis itu lo kerja, sampai akhirnya bikin bisnis itu kerja dulu berapa, 4 tahun, 3 tahun gitu? Jadi gue 4 tahun dari lulus itu kerja formal, habis itu gue pindah kerja 2 tahun,
di business development sebuah perusahaan tambang. Ya. Terus karena di tahun kedua itu bisnis tambangnya lesu, gue akhirnya untungnya 2 tahun kemarin, di tahun keempat yang gue kerja sebelum gue pindah itu, gue ada parasutnya adalah si bisnis ini gitu. Jadi ya udahlah, kalau misalnya kita merasa bisnis ini, kan gue ngomong sama kakak gue ya, kalau misalnya kita merasa bisnis sudah cukup berkembang, sayang kalau misalnya brandnya ditelantarkan cuma jadi side business saja, ya udah kita sama-sama komit gitu. Akhirnya gue resign dari kerjaan gue yang itu, pas sebelum industri tambang itu hancur lebur, ya gue langsung pindah ke sini fokus gitu. Wow, oke. Berarti emang 6 tahun lah kerja formalnya. Iya, berarti emang ada prosesnya juga ya, nggak mungkin sekonyong-konyong langsung kayak, oke ini gue mau bikin bisnis ini gitu. Tapi ketika lo kan tadi ngobrol sama kakak lo juga gitu ya, kalau pengen bikin bisnis side job lah ya, berarti kan sempet kayak kerja tapi ada bisnis kecil-kecilan lah di luar full time work gitu kan. Apa sih sebenarnya yang bikin jadi inspirasi sampai, gue kayaknya pengen deh pengen deh punya side job, pengen deh gue punya bisnis. Karena kan gue sekarang full time nih ya, tapi kadang tuh kayak gila waktu tuh udah 24 jam aja kadang kurang gitu loh. Gitu. Terus dan lo masih bisa kepikiran itu kenapa sih kalau boleh tahu? Kepikiran cuma karena pengen cari tambahan aja ya. Dulu sih sederhana banget gitu. Misinya sih sesederhana itu. Cuman memang kita lihat kalau kita seriusin, bisnis itu memang bisa berkembang sangat cepat gitu. Jadi nggak bisa menampik bahwa kalau lo fokus sama suatu project kan pasti bisa jalan sebenarnya. Cuman lo ada problem yang lo mesti handle aja gitu. Nah, membagi waktu itu menurut gue ini kesulitan yang bukan gue doang pasti yang ngalamin, dan apa yang membuat gue tetap jalan itu adalah mainly karena di periode 2 tahun setelah gue resign dari pekerjaan gue yang 4 tahun yang di perusahaan tambang itu, gue memang punya spare time, waktu lebih banyak. Jadi pekerjaan gue lebih ringan daripada yang 4 tahun itu. Nah yang 4 tahun ini kan gue kebayang sih corporate job itu kan lo pulang pasti jam 7 aja masih dipanggil bos buat meeting, buat nyiapin besokannya gitu, benar segala banget. macam. Gue literally kerja sampai jam 10 waktu gue punya bisnis itu. Karena gue pulang kantor harus ke situ gitu. Jadi emang harus kita liatin, kita harus ambil laporannya, harus kita cek apa aja yang mungkin mesti di follow up, ada problem aja. Persis kayak kita punya project aja gitu. Kalau ada orang yang tipe orang kan beda-beda ya. Ada orang yang bentuknya investor, dia punya spare money untuk dia invest. Ada yang memang pure entrepreneur-nya. Yang pure entrepreneur ini kadang-kadang di peralihan antara investor sama entrepreneur gitu. Dia nggak bisa memutuskan apakah dia entrepreneur ataukah dia investor gitu. Kadang-kadang dia investor, cuman mau campur tangan, nanti bisnisnya berantakan. Kadang-kadang ada yang full entrepreneur, tapi dia nggak take care bisnisnya. Dia berperilaku selayaknya dia seorang investor. It's nggak apa-apa gitu. Kita juga dulu kan mencari bentuk ya, dan bentuk bisnis model itu harus melalui perjalanan gitu, nggak langsung tiba-tiba di titik sekarang gitu. Ada fase-fasenya gitu memang yang harus kita lewatin gitu. Iya. Oke, menarik banget sih. Emang pasti semuanya tuh nggak mungkin langsung jadi gitu ya. Tapi mungkin balik lagi nih ke pas di Aussie gitu. Ada nggak sih ketika lo di Aussie itu hal-hal yang membuat lo tuh jadi jadi point of view atau perspektif yang lo ketika lo sekarang punya bisnis? Kalau kata orang-orang yang dulu tempat gue kerja sama beberapa orang yang kenal gue jadinya sekarang tuh sangat people person. Bisa dibilang gue tuh susah sebenarnya hands off. Gue punya kekurangan di micromanaging sebenarnya. Jadi gue tuh pengen ikut campur. Berarti kontrol banget ya. Iya, meticulous kan sebenarnya. Karena mainly gue pengen tahu how people work gitu. Jadi itu ada unsur background pendidikan juga sih waktu di sana. Karena dulu tuh gue belajar nih ya, kalau sebagai murid, gue kasih gambaran aja. Australia itu kan bener-bener layback orang-orangnya. Jadi point of view HR tuh sangat amat kuat di sana.
Alasannya adalah karena serikat itu membela si pekerja. Ini isunya sensitif nih, terutama sekarang ya. Cuman memang kejadiannya seperti itu. Dan gue ada 2 mata kuliah yang paling gue senang, yaitu satu Human Resource Strategic, satu lagi tuh Cross Cultural Management. Yang si Human Resource Strategic ini dosennya adalah orang Prancis. Nah, Prancis ini dia tuh bener-bener sangat HR centric. Kan liberté, égalité, fraternité itu lahir dari sana ya. Jadi pergerakan buruh tuh di sana tuh kuat banget, sampai mereka tuh waktu di zaman itu lagi menggembar-gemborkan 4 hari kerja. Bayangin coba, productivity-nya mau dihitung 4 hari kerja, Jumat mau libur. Jadi gue bisa melihat bahwa HR tuh arahnya seefisien mungkin sekarang. Strateginya tuh harus jadi partnernya bisnis, bla 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 segala macam lah turunan-turunannya. Kemudian yang kedua, yang cross culture management, itu menurut gue menarik untuk diaplikasikan di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena kita tuh sebagai bangsa Indonesia sebenarnya menyatakan diri sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi dalamnya banyak banget suku-suku, berbeda perspektif, berbeda bahasa, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita satu bangsa. Plus minus, gue melihat itu sebagai sesuatu yang bagus, tapi kita jadi take it for granted. Misalnya kalian orang Medan gitu ya. Jadi, tapi gue akan tetap bilang kalian orang Indonesia. Gue nggak peduli gitu, kalian orang Medan. Sedangkan si cross culture management ini menyatakan bahwa lo nggak boleh nggak peduli. Lo harus aware banget bahwa orang itu berbeda sama lo. Gitu. Simple kan sebenarnya. Cuman itu ada dibahas di satu mata kuliah khusus gitu di mereka. Dan itu sekali lagi karena di sana multikultural dan diakui sebagai negara multikultural karena lo kuliah teman sebelah lo tuh bukan orang Aussie, teman sebelah lo tuh orang dari Vietnam, orang dari China. Iya, jadi banyak banget. Terus lo belanja ke kasir orangnya bukan orang Australia gitu yang ngomong, orang dari negara lain. Jadi perspektif itu ketanam kayaknya di kepala gue, ketanam di keseharian gue sebagai entrepreneur gitu ya, bahwa lo harus tahu orang gitu. Di sekup kecil banget ya sebagai seorang entrepreneur, itu kayak lo harus ngerti si pemotong rambut itu maunya apa sih. Compensation scheme-nya gimana sih sebenarnya, kan berbeda sama payroll biasa kan gitu. Apakah bisa disederhanakan menjadi payroll metode yang biasa gitu kan, kita harus coba, harus trial. Terus productivity itu kayak gimana sih, factory productivity itu bagaimana sih gitu, salesman tuh insentifnya gimana, all those kind of stuff, dan kita harus breakdown satu-satu sampai KPI-nya apa? Kan nanti ujung-ujungnya gitu kan kalau bisnis. Kan? Performance indicator-nya gimana? Ngukur, gue punya tim kreatif gitu misalnya, ngukur kreativitas gimana sih? Kan sampai sekarang orang nggak bisa ngukur kreativitas. Apakah gambar yang ini bagus? Apakah gambar yang ini acceptable? Apakah ide kreatif lo bisa diterima, bisa diaplikasikan? Kan itu kan tricky ya. Itu bukan sesuatu yang lo pelajarin di kuliah, lo harus learning by doing gitu menurut gue. Luar biasa. Tapi tadi kan lo sempat cerita nih sih ya, banyak sekarang bisnis keluaran shift yang lagi lo kembangin saat ini, selain barbershop, selain tadi ada coffee shop, ada co-space dan lain-lainnya tadi sih. Sebenarnya untuk mengembangkan shift sendiri tuh ada nggak sih strategi-strategi selain tadi ya, mungkin lo pendekatan dari HR tadi gitu ya. Ada nggak sih hal-hal lain yang lo lakukan dari shift gitu ya untuk strategi marketing ke depannya gitu? Bisnis shift dari awal yang lain yang lo dapat dari kuliah lo di sana gitu sih, selain tadi dari HR tadi sih. Kalau marketing gue nggak bisa ngomong banyak karena itu expertnya ada di kakak gue. Jadi dia benar-benar yang dia karena dia lulusan Unilever, biasa kerja megang brand. Jadi most likely kita bisa feel secure tentang strategi yang mesti kita jalanin untuk marketingnya gitu. Kalau strategi apa untuk pengembangan, itu memang marketing, HR, itu kayak beberapa aspek yang menurut gue fundamental enough, tapi bukan satu-satunya. Karena masih banyak lagi, kayak misalnya lo mesti plototin finance, kayak lo mesti plototin operation, kayak lo mesti plototin apa ya namanya ya, QA gitu, quality assurance lo di operationnya. Dan
kalau ngomongin soal khususnya marketing ya, strateginya tuh bisa terbungkus begitu banyak gitu. Memang di masa sekarang kan kita fokusnya banyak ke sosial media, apalagi di era pandemi kayak begini ya, udah setahun ini kita mau coba shifting ke digital sebenarnya. Cuman si digital ini kan nggak bisa besok di planning lusa dijalanin gitu, karena nature bisnisnya bukan itu gitu. Nature bisnisnya adalah lo harus ada footprint-nya gitu, lo harus ada service-nya gitu kan. Orang datang ke barber dipotong, dipakein pomade gitu, atau orang datang ke coffee, dia bisa nikmatin secangkir kopinya dia dengan experience di coffee shop-nya gitu. Apa yang tertuang di sosial media itu kan lebih ke arah bagaimana kita membangun brand image dari Chief sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Maksudnya barber sendiri, coffee-nya sendiri. All together sebenarnya kita mau memposisikan kita sebagai male brand yang cukup kompetitif di luar sana gitu, karena kita punya ekosistem yang lengkap gitu, ada kopinya, ada groomingnya, terus ada activity, misalnya kayak kemarin kita ada Barber Voyage, kita ada edukasinya gitu ke orang-orang di seluruh Indonesia, bisa bikin buku. Kita bungkus itu semua jadi semua strategi marketing, karena yang kita lakukan dari awal sampai sekarang itu cuman fokus di satu hal, yaitu membangun brand credibility. Dan di dalamnya itu, ya ada, nggak boleh dikomplain kalau lagi potong. Ya kan turunannya kan, terus harus bagus, terus harganya harus bersaing. Ya, semua sih 6P-nya marketing aja gitu yang kita fokusin. Sisanya nanti kita tinggal keluarin lagi nih. Misalnya pandemi, orang butuh apa sih? Hand gel. Ya udah kita keluarin hand gel. Habis itu orang lagi bersepeda, ya udah kita keluarin ini. Cuman credibility brand itu harus kuat dulu kalau di kepalanya Chief gitu ya. Ya. Tapi berarti harus fast adaptation juga gitu ya, kayak tadi kan kamu bilang sekarang orang-orang lagi pada sepedahan, jadi harus ngelihat ini trennya apa sih gitu. Jadi harus cepet-cepet ini juga sih ngelihat trennya tuh lagi gimana, terus kita langsung keluar dengan produk baru yang inovasi gitu kan ya. Iya, kita agak nggak suka sih sama itu sebenarnya karena kesannya reaktif. Cuman itu yang perlu dilakukan di masa sekarang kan. Kita pengennya sih proaktif gitu ya, kita ingin create trendnya, terus habis itu kita kelihatannya jemput bola sama customer kita take care mereka. Cuman kalau udah kondisi kayak begini, ya udahlah, kita lakukan apa yang harus dilakukan aja. Betul banget. Kondisi kayak gini kayak semua orang lagi berjuang dan mencoba apapun ya gitu ya. Nah, iya, yang bisa dicoba kita jalanin. Nah, ini kan kita lagi ngebahas tentang pandemi juga nih ya. Sekarang gimana sih kondisi bisnis Chief dan semua anak-anaknya itu dalam kondisi pandemi ini? Kalau dari big picture, turunnya sih 50-70, depends on the periode ya. Misalnya kayak transisi kemarin ya kita udah mulai up sedikit, kita di PSBB lagi, ya turunnya akan 70% lagi total bisnis. Cuman sebagai entrepreneur, gue bukannya happy, tapi gue cukup lega karena bukan gue sendirian. Jadi ini bukan karena gue melakukan kesalahan, tapi memang situasinya tidak memungkinkan kita untuk menjalankan bisnis aja gitu. Yang mesti dilakukan menurut gue adalah mencari alternatif dan ya itu benar sih, beradaptasi dengan cepat aja gitu. Apa yang bisa dilakuin ya kerjain aja dulu gitu. Tapi tadi karena tadi kan ngomongin tentang efek pandemi gitu ya. Tapi ada nggak strategi-strategi dari Chief sendiri untuk ngadepin ini seperti apa sih? Maksudnya apa lo ngeluarin si produk-produk baru tadi di kondisi sekarang ini untuk justru menutup untuk nutupin mungkin ada efek yang lebih besar di bisnis lainnya atau seperti apa gitu, dari Chief seperti apa sih? In reality kayak gitu, cuman yang kita lakukan adalah kita men-split existing business dan future business yang bisa jalan. Jadi kalau kita lihat dari existing bisnisnya, kita udah langsung coret yang nggak bisa jalan. Kayak barber gitu kan nggak bisa jalan. Terus produk pasti turun. Terus apalagi yang bisa dilakuin di bisnis itu, kita sebenarnya banyak kantong product development, banyak kantong business development yang kita nggak pernah launching gitu. Tiba-tiba harus launching gitu kan jadinya. Kayak kita akhirnya keluarin minuman yang botolan itu karena orang ada di rumah aja, jadi orang beli minuman botolan itu lumayan nambahin omset di saat kayak begini gitu ya. Terus habis itu kita sebenarnya mau launching juga produk hygiene sanitizer gitu yang complete range gitu, cuman terkendala sama regulasi dari pemerintah, ada dinas kesehatan mesti keluarin izin dulu baru kita bisa rilis produknya. Ini lagi dalam proses.
Terus alat perawatan sepeda itu segala macam. Cuman strategi spesifik ini sih masuknya ke semua plan B. Jadi ya emang kalau kita punya plan B, eksekusinya tuh mainly mirip sama kita punya plan A gitu. Harus cepat, harus reaksinya harus bagus, credibility-nya harus jelas, yang gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau strategi khusus shifting ke digital tuh ongoing sebenarnya. Cuman bentuknya kayak gimana kita masih butuh waktu juga kali ya untuk shifting, nggak secepat itu kali juga gitu ya sih. Karena kita kan sebenarnya nggak begitu kuat di situ. Kita punya platformnya, cuman integrasinya nggak gampang. Kayak YouTube kita tuh bisa dimonetize, Instagram kita bisa dimonetize, terus activity kita sebenarnya bisa dimonetize. Cuman brand kan perlu keyakinan gitu. Kenapa sih sebenarnya gue mau partnership sama lo gitu, brand luar gitu. Misalnya kayak BMW kan prosesnya kan nggak sebentar tuh. Oh iya, itu keren banget loh by the way, Fatsi. Ya, dia teman bergurau, kalian kalau mau cek waktu Even Chief Barbershop bisa kolaborasi sama BMW loh, Fatsi. Itu keren banget kolaborasinya. Thank you. Dia fokusnya ke Hamis Daud ya tepatnya sih. Oh wow. Iya, bener. Itu gue nggak menyalahkan sih, cuman memang bener. Tapi gue wondering gitu, apa yang ada di benak lo ketika lo berpikir, oke, gue mau kolaborasi sama BMW gitu. Di mana lo mencari benang merahnya gitu? Itu mungkin lo bisa cerita. Jadi awalnya gini, ini bukan kejadian sekarang ya, tapi kejadiannya tuh kayak 2 tahun lalu gitu. Kita memang ada Barber Voyage nama kampanye, Barber Voyage jilid 2. Jadi jilid 1-nya tuh kita keliling ke beberapa negara di Eropa, Rusia sama Asia Tenggara. Kemudian di Barber Voyage 2 ini kita mau keliling Indonesia jalan darat. Nah, misinya adalah kita mau cari akar dan asal muasalnya pangkas rambut, reliable chief lah sebenarnya gitu. Nah, kita masukin ke beberapa prinsipal mobil. Nah, BMW ini punya line up X3 dan mereka tertarik gitu. Nah, itu kita jajakin sampai akhirnya berhasil, mereka pinjemin kita satu X3 baru sama X5 untuk kita pakai jalan dari Medan sampai ke Denpasar selama 1 bulan gitu. Luar biasa. Itu naik mobil tuh ya ke Medan tuh. Outputnya kita bikin naik mobil. Nah itu sebagai contoh aja nih, outputnya tuh bisa YouTube, ada film dokumenternya, ada kita akhirnya bikin buku. Dan itu menurut kita hal-hal semacam itu tuh, itu belum pernah kita bungkus sebagai suatu package-nya Chief digital. Orang cuma men-tap in itu sebagai aset digitalnya Chief Barbershop aja. Padahal nggak kayak begitu kan. Sebenarnya kita bisa lihat dari perspektif lain bahwa kita literally punya suara di industri yang cukup didengar oleh cowok-cowok gitu. Ya cewek juga termasuk karena ada Hamish gitu misalnya di situ ya. Cuman apa yang kita mau sampaikan tuh sebenarnya bisa nyampe. Dan bagaimana kita meng-crafting itu sebagai bentuk partnership yang oke untuk brand supaya kita bisa sama-sama kolaborasi. Kalau mereka punya market share yang sama kita bisa bantu mereka untuk achieve their goals, whatever it is ya gitu. Kalau sama-sama kita pasti bisa jalan gitu. Oke. Luar biasa ya, berarti emang nggak menutup kemungkinan juga suatu local brand untuk bisa kolaborasi dengan global brand dengan pasti ada aja gitu loh inovasi atau jalan di mana kita bisa melihat oke ini kayaknya kita bisa partnership nih sama si brand ini. Luar biasa Fatsi, ini benar-benar inspiring banget, tapi karena durasi nih ya, jadi gue mau nanya last question. Karena kita ngobrolnya udah enak banget nih sebenarnya, tapi ya karena durasi ini mungkin aku akan nanya pertanyaan terakhir untuk teman-teman bergurau nih yang lagi ngedengerin, mungkin ada tips dari Fatsi buat ngebangun bisnis ya mungkin di barbershop atau lebih fokus lebih ke men's branding kayak gitu, itu mungkin bisa diceritain? Oke. Kalau dari gue sih message-nya clear banget bahwa this is actually an opportunity in disguise. Karena kondisi kayak gini, misalnya lo baru kehilangan pekerjaan, lo dirumahin, terus habis itu lo nggak bisa produktif. Sebenarnya masih banyak di luar sana hal-hal yang bisa dilakuin. Gue bukannya menyederhanakan masalah kalian ya, cuman gue melihat dari kacamata yang memang seharusnya dilakukan. Kita nggak bisa terus-terusan terdampak ya, karena
ini akan sampai tahun depan kok gitu. Jadi nggak ada gunanya berkeluh kesah gitu. Karena kalau gue memposisikan gue sebagai pegawai corporate dan gue kena unpaid leave gitu, itu resiko yang sangat kecil dibandingkan si pemilik korporasi yang lagi ngurusin utangnya dia, yang nggak bisa dia bayar, dia nggak ada income dan lain-lain. Itu dengan dua kacamata yang berbeda ya. Dan kalau mau cari receh, gue nggak akan pernah bilang bahwa hal yang lo lakuin itu receh. Karena terbukti di luar sana banyak orang yang cuma jualan jus, yang banyak yang cuma jualan makanan kecil, banyak yang jualan ya kecil-kecil aja gitu. Selama mereka berusaha, itu akan memberikan value gitu. Betul. Karena gue ngelihat bahwa Indonesia itu sangat survive dari subsidi warganya sendiri. Jadi kalau kita beli lokal produk, itu sebenarnya kita sedang mensubsidi diri kita sendiri, dalam artian masyarakat yang lebih besar gitu. Kita mempertahankan ekonomi kita supaya bisa hidup gitu sebenarnya. Wow, luar biasa. Dia ngelihatnya kalau ini adalah tembok, jangan anggap tembok gitu. Lo pasti bisa lewatin gitu sebenarnya. Semangat Fatsi, dan juga semangat juga nih teman-teman bergurau, jangan lupa pakai produk lokal pastinya ya, Da. Harus disupport. Tetap ya, harus saling mendukung juga, saling membeli produk lokal pastinya. Oke, terima kasih Fatsi untuk waktunya. Thank you juga, sama-sama for having me. Thank you Fatsi sudah berbagi dan sudah ngasih inspirasi nih untuk teman bergurau. Jadi di kondisi kayak sekarang ini kayaknya bukan saatnya lagi untuk berkeluh kesah, bukan saatnya lagi untuk merenung nasibnya. Jadi jalan aja, bangun aja, kita mulai apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Betul sekali. Oke, sih, thank you so much. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah berbagi sama teman-teman bergurau. Semoga bermanfaat juga nih untuk teman bergurau yang mendengarkan ya, Nat ya. Dan kita pasti akan mengingatkan lagi ya, Da, tentang protokol kesehatan 3M. Jangan lupa pakai masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastinya ya, Da, dimanapun kalian. Jadi itu harus dilakukan ya di kondisi seperti sekarang ini. Tetap sehat dan tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah ya. Kalau gitu, saya Almanda Pohan. Anindya Siregar. Keep listening us, guys. Bye-bye. Jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Bye. Bye. Thank you.